Dan tentu orang-orang sekitarku, lingkungan aku, memperlakukanku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Di video kali ini teman-teman aku mau membahas tentang dampak dari bersolawat itu apa sih pada kehidupan kita. Kalau di aku ya teman-teman, sebenarnya setiap siapapun yang bersolawat itu pasti merasakan dampak yang luar biasa pada dirinya, terutama pada batinnya dahulu. Dampak bagi aku pribadi adalah pada prosesku menuju kedewasaan diri. Walaupun aku sudah menikah, dulu aku kan menikah di usia belum genap 23 tahun, teman-teman, masih sangat muda. Dan punya anak di usia 23 tahun, hampir 24 sih. Dan di usia segitu, aku dituntut menjadi seorang ibu yang mau nggak mau harus dewasa dong, karena sudah jadi seorang ibu. Tapi pada kenyataannya, walaupun aku sudah menjadi seorang ibu nih, aku belum sedewasa itu. Aku ngerasa aku masih terlalu kekanak-kanakan. Masih belum bisa membawa diri. Maksudnya, jadi masih suka hahaha yang bukan pada tempatnya. Sehingga dari situ aku sadar bahwa wah, ini ada yang kurang nih dari diri aku. Saat aku menjadi seorang ibu dan seorang istri sekaligus, di mana lingkungan aku tinggal itu adalah lingkungan yang mengharuskan aku untuk berinteraksi dengan orang banyak. Karena di lingkungan itu, bagaimana aku bersikap itu membawa nama suami aku, ya teman-teman. Jadi itulah singkatnya cerita kenapa aku harus bisa secara otodidak belajar untuk menjadi dewasa dan bisa membawa diri. Nah, tetapi kendalanya adalah aku bingung mulainya dari mana. Aku search di Google bagaimana sih caranya menjadi orang dewasa, bagaimana sih langkah-langkahnya menjadi orang yang bisa membawa diri di kehidupan bermasyarakat. Karena waktu itu aku betul-betul yang kayak ada pressure sebenarnya. Mungkin itu tidak menjadi pressure bagi aku ketika mungkin lingkungan tempat aku tinggal berbeda. Lingkungan aku itu di komplek di mana suami aku bekerja, dan di situ karena kita tinggal di asrama ya, di komplek, aku harus bersikap sepantas mungkin ketika bertemu dengan orang, ketika berbaur dengan lingkungan. Itulah yang menjadi pressure aku pertama kalinya, dimana aku yang masih muda tiba-tiba harus menjadi ibu dan istri yang elegan. Bagaimana caranya supaya menjadi wanita yang percaya diri. Aku tuh benar-benar, aku juga kepercayaan diriku itu sangat amat minim gitu di lingkungan itu ya teman-teman, di lingkungan baru aku ya. Karena ketika seseorang itu mau bisa membawa dirinya dengan baik, bisa memposisikan dirinya dengan baik, yang pertama yang harus dia punyai adalah percaya pada dirinya sendiri. Nah, posisinya jangankan mau membawa diri, aku nggak percaya diri sama diri aku gitu ya. Walaupun aku sadar bahwa itu hanya perasaanku aja. Ya, lagi-lagi karena memang aku belum dewasa. Itu kan terjadi ketika aku awal-awal menikah dulu ya, teman-teman. Dan aku mengenal sholawatnya juga di awal-awal menikah dulu. Maksudnya ini sholawat yang selain sholawat Jibril setiap saat yang aku amalkan dari 2013-an ya. Tanpa aku sadari, dari yang awalnya aku kebingungan sekali, sampai di tahap aku bisa percaya diri. Itu terjadi mengalir tanpa aku setting sama sekali. Hanya mengamalkan sholawat. Jadi mengapa aku suka ngomong kalau dampak sholawat itu sebenarnya yang pertama kali adalah pada diri kita, pada batin kita. Ya, karena itu aku alami sendiri. Teman-teman nggak asal ngomong. Hubungan kita sama yang di atas membaik, kemudian hubungan kita dengan manusia lain juga membaik gitu, malah sangat baik malahan yang terjadi di aku. Aku sholawatan hanya, ya Allah, ada yang salah nih sama diriku, aku gelisah, aku sedih, aku takut, dan lain sebagainya. Udah gitu doang. Dan Allah sendiri yang membuatnya mengalir sedemikian rupa. Kemudian
sampai ke tahap yang tiba-tiba aja aku udah menjadi orang yang pede, aku ketemu orang itu secara otomatis percaya diri. Nah, aku sadarnya bahwa ada yang berubah pada diri aku ketika tahu-tahu, ternyata kegelisahanku dulu udah nggak aku rasakan sekarang. Ternyata kegelisahanku dulu udah hilang. Dan tentu orang-orang sekitarku, lingkungan aku, memperlakukanku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Itu teman-teman. Padahal lingkungan sekitar aku itu bukan ibu-ibu yang seumuran aku ya. Ibu-ibu yang usianya jauh lebih tua dari aku. Tapi beliau-beliaunya memperlakukan aku sebaik mungkin. Seperti seorang ibu yang benar-benar dewasa seusia mereka. Memang usiaku jauh lebih muda. Bahkan mungkin aku seusia sama anaknya dari beliau-beliaunya. Tapi usia nggak memandang tingkat kedewasaan seseorang, bukan. Memang menjadi dewasa itu rumit, teman-teman. Dan aku amat sangat terbantu berkah fadilah sholawat, teman-teman. Jadi proses kedewasaanku terasa amat mudah karena aku merasa nggak ngapa-ngapain. Semuanya kayak ditunjukin aja gitu sama Allah. Alhamdulillah, sekarang aku bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bersyukur, lebih bisa menata diri. Yang terpenting, bisa membawa diri. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.